Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah melaksanakan salat 5 waktu, kita terbiasa berdoa seperti doa yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan janganlah kami dan jagalah kami dari siksa neraka. Pertanyaannya, bagaimana agar kita terhindar dari siksa neraka? Tentu kita akan menjawabnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah memberikan beberapa penjelasan yang akan menghindarkan kita dari siksa neraka. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya juz 7 halaman 53 sebagai berikut. Hurrima 'alan nari kullu hayyinin layyinin qaribin minan nas. Diharamkan atas api neraka setiap orang yang rendah hati, lemah lembut, mudah serta dekat dengan manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan pertama, orang yang tidak masuk neraka adalah orang yang rendah hati, tidak sombong dan tidak meremehkan orang lain. Menurut Abu Hatim dalam kitab Raudatul Ukala wa Nuzhatul Fudala, wajib bagi orang yang berakal untuk rendah hati, tawaddu, dan menjauhi sikap sombong terhadap orang lain. Orang yang rendah hati akan selalu meningkat derajat dan posisinya. Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla." Tiada orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ahmad. Berbeda dengan orang sombong, orang yang menganggap dirinya melebihi terhadap orang lain, merasa dirinya paling benar, ia tidak akan dapat merasakan surga Allah. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz 1. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin kibrin. Tidak akan masuk surga seorang yang di hatinya terdapat seberat biji kesombongan. Mengapa orang yang sombong tidak dapat masuk surga? Menurut Syekh Abdul Aziz dalam kitabnya Mawaridul Zam'an 2 li Zuruziz Zaman juz 2 mengatakan, karena sombong menjauhkan seorang dari akhlak seorang mukmin. Orang sombong tidak bisa mengasihi orang mukmin seperti ia mencintai diri sendiri. Ia tidak memiliki sikap rendah hati karena dengan ujaran kebencian, sikap dendam, marah, iri, dengki, bahkan ekstremisme, ia juga sulit menerima nasihat kebaikan, tidak dapat menahan diri dari amarah, mudah mengumpat dan meremehkan orang lain. Orang sombong dekat dengan sikap tercela sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas.
Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Agar terhindar dari kesombongan, Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyisihkan hartanya setiap hari 1 dirham untuk memberi makan kepada umat Islam yang membutuhkan serta makan bersama mereka. Selain itu, Gus Bahar juga memiliki cara agar tidak sombong, yaitu membelanjakan uang pemberian orang fakir, berapapun jumlahnya, untuk membeli kebutuhan pokok. Hal itu dilakukan agar beliau mengingat pernah makan uang orang fakir. Itu cara beliau agar dapat terhindar dari kesombongan. Yang kedua, layyin, yaitu orang yang lemah lembut dan santun, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Menurut Imam At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari juz 6, beliau menyampaikan bahwa sifat lemah lembut dan kasih sayang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau Nabi Muhammad lemah lembut terhadap umat. Seandainya engkau kaku dan keras hati, niscaya umat akan menyingkir darimu. Imam At-Tabarani menjelaskan bahwa dengan rahmat dan kasih sayang Allah terhadap Nabi dan umatnya, Rasulullah menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, mudah dan penuh dengan kebaikan. Nabi selalu menahan diri dari kaum yang menyakitinya, mengampuni orang yang berdosa, dan bersikap lunak terhadap umatnya. Seandainya Nabi bersikap keras dan kaku, tentu umat akan meninggalkan Nabi. Namun Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi dan umatnya, sehingga dengan rahmat Allah Nabi mengasihi terhadap umatnya. Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dan kasih sayang merupakan prinsip dan pokok dari sebuah kebaikan. Terbukti orang yang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia terhalang untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2003, Mayyuhrami rizqu yahramil khaira. Barang siapa tidak memiliki kelembutan, baginya tiada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, orang tidak memiliki sikap lemah lembut dan kasih sayang, ia akan terhalang dari segala kebaikan, karena kebaikan tiada bisa dilakukan kecuali dengan kelembutan dan kasih sayang. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga, sahlun, yaitu orang yang mudah, tidak sulit, ringan baginya memberikan bantuan terhadap orang lain, baik dengan tenaga, pikiran maupun harta. Ia ringan memberikan sebagian hartanya untuk membantu saudaranya yang membutuhkan. Apalagi di masa banyak terjadi musibah saat ini, bantuan dapat disalurkan secara langsung ataupun melalui lembaga terpercaya seperti Lajisnu, Basnas atau lainnya. Tujuannya adalah meringankan saudara kita yang tengah terkena musibah. Mengapa orang yang ringan membantu saudaranya diharamkan masuk neraka? Karena orang mau memudahkan dan membantu kesulitan orang lain, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat nanti. Termasuk kemudahan masuk surga dan terhindar dari neraka, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim juz 4 halaman 2074. Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafsallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara al musliman satarallahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aunil akhi. Barang siapa menghilangkan kesusahan dari orang mukmin, Allah akan menghilangkan kesusahan di hari kiamat. Barang siapa membantu orang yang kesulitan, Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat.
Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan melindungi hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang keempat, qarib, yaitu akrab, dekat, mengeluarga. Pandai berkomunikasi, menyenangkan dan murah senyum. Selalu menebar salam jika bertemu dengan orang lain. Banyak ajaran Islam yang mengajarkan agar manusia saling akrab, dekat dan mengeluarga. Sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari juz 1 halaman 12, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman dari kalian hingga kalian mencintai apa bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai apa-apa bagi diri sendiri. Hadis Bukhari. Nabi juga menganjurkan umatnya untuk saling memberi hadiah atau saling mengasihi. Dari sini dapat pula disimpulkan bahwa anjuran Rasulullah SAW agar kita tidak masuk neraka adalah selalu menjadi manusia yang rendah hati, lemah lembut, memberikan kemudahan dan akrab dengan orang lain. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi manusia yang haram masuk neraka dan dimasukkan surga Allah Azza wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrur raufur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wallahu wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا أما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأنزل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعن كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والزلازل والمحن والسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين أما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.